pagi anak-anak ibu semua, salam Fransiskus, Pace, Ebene. Nah, hari ini kita akan memulai lagi pembelajaran kita ya anak-anak ibu semua. Nah, hari ini anak-anak ibu, sebelum kita memulai pembelajaran kita, kita terlebih dahulu berdoa. Nah, setelah berdoa, anak-anak ibu semua kembali mempersiapkan buku Bu Petik 2B-nya. Nah, kembali mempersiapkan buku Bu Petik 2B-nya. Nah, hari ini kita akan masuk ke subtema 4. Nah, hari ini anak-anak ibu semua kita akan masuk ke subtema 4. Nah, subtema 4. Dalam subtema 4 ini kita akan belajar tentang muatan PPKN. Nah, muatan PPKN halaman 111. Nah, halaman 111. Nah, anak-anak ibu semua buka bukunya halaman 111. Nah, buka semua bukunya halaman 111. Kemarin dalam subtema 3 kita sudah belajar tentang aturan di sekolah. Nah, kemarin di subtema 3 kita sudah belajar dalam muatan PPKN tentang aturan di sekolah. Nah, dalam subtema 4 ini kita akan belajar dalam muatan PPKN tentang aturan di tempat wisata. Nah, aturan di tempat wisata. Perhatikan semua bukunya. Nah, di sini kita tahu bahwa aturan merupakan suatu pedoman atau patokan agar manusia dapat hidup secara tertib dan teratur. Nah, anak-anak ibu semua, aturan itu merupakan sebuah ataupun suatu pedoman dalam kehidupan manusia supaya kehidupan manusia itu dapat hidup secara tertib dan teratur. Nah, aturan ini dapat kita gunakan ataupun harus kita laksanakan dimanapun kita berada. Nah, dimanapun kita berada harus mematuhi aturan. Nah, supaya apa? Supaya hidup kita selalu tertib, teratur, damai, dan tentram. Nah, ketika kita mengikuti aturan dimanapun kita berada, pasti kita akan merasa nyaman, merasa tertib, merasa teratur dalam melakukan hal-hal apa saja. Nah, dalam melakukan kegiatan apa saja. Nah, jadi anak-anak ibu semua, dimanapun nanti anak-anak ibu berada, anak-anak semua harus mengikuti peraturan yang sudah ditetapkan. Nah, harus mengikuti peraturan yang sudah ditetapkan. Nah, contohnya baik di sekolah, di rumah, di tempat tinggal kita, ataupun di mana saja kita berada. Nah, kita harus mengikuti aturan yang sudah ditetapkan ataupun yang sudah diberikan. Nah, karena aturan itu sangat penting bagi kehidupan kita setiap hari. Nah, menjaga perasaan orang lain, menjaga kenyamanan. Nah, itu semua berawal dari aturan. Nah, kalau tidak ada aturan, anak-anak ibu semua, hidup kita pasti akan berantakan. Nah, pasti suka-suka. Nah, sehingga tidak ada rasa kenyamanan, tidak ada ketertiban, dan tidak teratur cara hidup kita kalau aturan itu tidak ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Makanya anak-anak ibu semua, aturan itu sangat-sangat penting. Nah, aturan itu sangat-sangat penting. Nah, aturan itu sangat-sangat penting bagi kita semua dimanapun kita berada. Nah, contohnya anak-anak ibu semua, di rumah pun pasti orang tua membuat aturan. Nah, pasti di rumah orang tua membuat aturan. Contohnya harus makan bersama keluarga. Nah, tidak boleh makan duluan. Nah, tetapi
harus makan bersama. Nah, itu salah satu contoh aturan yang ada di rumah. Nah, setiap hari harus membersihkan rumah, menyapu, mencuci piring, dan lain sebagainya. Nah, pasti orang tua kita di rumah sudah membuat aturan kepada kita ataupun kepada anak-anak ibu semua. Sudah membuat aturan, contohnya kakaknya kerja yang ini, adiknya kerja yang ini. Nah, itu suatu aturan yang dibuat oleh orang tua. Nah, supaya apa? Supaya hidup anak-anak ibu selalu tertib dan teratur. Nah, supaya nanti besar pun, nah anak-anak ibu selalu ingat aturan. Nah, selalu ingat aturan dimanapun nanti anak-anak ibu berada. Nah, makanya aturan itu sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kita lihat selanjutnya, perhatikan bukunya halaman 111. Nah, di sana kita hari ini belajar tentang aturan di tempat wisata. Nah, aturan di tempat wisata. Nah, pernahkah kamu berkunjung ke tempat wisata? Nah, pasti anak-anak ibu semua sudah pernah berkunjung ke tempat wisata. Nah, anak-anak ibu semua pasti sudah pernah berkunjung ke tempat wisata. Nah, contohnya ke kebun binatang, contohnya ke pantai, nah contohnya yang lain lagi. Nah, pasti semua anak-anak ibu semua berbeda tempat berkunjungnya. Nah, berbeda tempat berkunjungnya pada waktu wisata. Nah, anak-anak ibu semua pasti sudah pernah berkunjung bersama keluarganya ke tempat wisata. Nah, di tempat wisata terdapat aturan. Nah, anak-anak ibu semua, di tempat wisata juga terdapat berbagai macam-macam aturan. Nah, terdapat berbagai macam-macam aturan. Nah, contoh yang bisa kita lihat ataupun sering kita lihat aturan yang ada di tempat wisata, yang pertama, tidak boleh membuang sampah secara sembarangan. Nah, itu pasti di mana-mana ada aturan tersebut, bukan hanya di tempat wisata, tetapi di tempat lingkungan yang lain. Nah, di tempat wisata, anak-anak ibu semua, kita tidak boleh membuang sampah secara sembarangan. Nah, tetapi buanglah sampah pada tempatnya. Nah, itu adalah salah satu aturan yang sering kita lihat, yang sering kita dengar dalam suatu wisata, dalam tempat wisata. Nah, tidak membolehkan membuang sampah secara sembarangan. Nah, aturan di tempat wisata dapat berbeda-beda. Nah, anak-anak ibu semua, berbeda wisatanya, berbeda juga aturannya. Nah, setiap wisata itu pasti mempunyai aturan yang berbeda-beda. Nah, contohnya wisata yang ini berbeda aturannya dengan wisata yang di sana. Nah, pasti memiliki perbedaan aturan. Nah, walaupun memiliki perbedaan aturan, anak-anak ibu semua, ketika kita berkunjung ke tempat wisata tersebut, nah, kita harus mengikuti aturan tersebut. Nah, kita harus mengikutinya, kita harus menjalankannya. Contohnya tadi dikatakan tidak boleh membuang sampah secara sembarangan. Nah, anak-anak ibu semua, kalau sudah dijelaskan di situ tidak boleh membuang sampah secara sembarangan, nah kita pun harus mengikutinya. Tidak boleh membuang sampah secara sembarangan. Nah, itulah anak-anak ibu aturan yang ada di tempat wisata. Nah, aturan yang ada di tempat wisata tadi berbeda-beda. Nah, contohnya di pantai pasti berbeda aturannya ke kebun binatang. Nah, berbeda aturannya di sekolah, berbeda aturannya di mana saja, pasti memiliki perbedaan aturan. Nah, kita lihat selanjutnya, di sana ada
Di sana ada di tempat wisata terdapat aturan. Nah, berikut contoh aturan di tempat wisata. Nah, anak-anak ibu semua, berikut ada contoh aturan di tempat wisata. Nah, bisa perhatikan bukunya, bisa juga perhatikan PowerPoint ibu. Nah, karena sama contohnya. Nah, kita lihat yang pertama. Membeli tiket sebelum masuk ke tempat wisata. Nah, anak-anak ibu semua, pasti ketika berwisata sebelum kita masuk, nah kita harus membeli tiket dulu. Nah, kita harus membeli tiket dulu supaya kita bisa masuk ke tempat wisata tersebut. Nah, itulah salah satu aturannya anak-anak ibu semua. Nah, kalau kita tidak membeli tiket tersebut, nah, kita tidak boleh masuk ke tempat wisata tersebut. Nah, kita tidak boleh masuk. Kita tidak diizinkan masuk oleh petugasnya. Karena apa? Karena kita tidak mentaati peraturan yang di sana. Contohnya tadi, kita harus membeli tiket ketika mau masuk ke dalam suatu tempat wisata. Nah, kita harus membeli tiket. Nah, itulah contoh aturannya yang pertama anak-anak ibu. Sebelum kita masuk ke tempat wisata tersebut, kita terlebih dahulu membeli tiketnya. Nah, supaya kita dapat masuk. Nah, supaya kita diizinkan masuk ke dalam. Nah, itu yang pertama. Nah, jadi anak-anak ibu semua nanti kalau berwisata bersama keluarganya ataupun bersama teman ataupun bersama siapa aja. Nah, aturannya pertama kita harus membeli tiket. Nah, supaya kita diizinkan masuk ke dalam. Nah, kita lihat yang selanjutnya yang di sampingnya ada contoh yang kedua itu mengantri saat masuk tempat wisata. Nah, kita anak-anak ibu semua harus mengantri, tidak boleh saling dorong-mendorong. Nah, tidak boleh saling dorong-mendorong, tetapi kita harus mengikuti antrian. Nah, kita harus mengikuti antrian. Kalau kita tadi contohnya di belakang, nah kita tidak boleh langsung ke depan. Nah, karena apa? Nah, karena orang yang di depan dulu masuk. Nah, sedangkan kita di belakang. Nah, jadi kita belakangan untuk masuk. Nah, dalam masuk ke dalam wisata tersebut, anak-anak ibu semua, kita harus mengikuti aturan. Nah, mengantri saat masuk ke tempat wisata. Nah, kita lihat contohnya yang ketiga. Nah, di sini menjaga kebersihan tempat wisata. Nah, seperti yang Ibu jelaskan tadi, ketika kita berwisata ke suatu tempat, contohnya di sana, ke pantai. Nah, kita harus membuang sampah pada tempatnya. Nah, anak-anak semua, kita harus membuang sampah pada tempatnya. Tidak boleh membuang sampah secara sembarangan. Nah, karena apa? Karena sudah kita lihat aturannya, aturan yang ada dalam wisata tersebut tidak boleh membuang sampah secara sembarangan. Nah, itu namanya menjaga kebersihan tempat wisata. Nah, itu juga salah satu contoh dalam wisata. Nah, kita lihat di buku contoh yang keempat, menjaga fasilitas di tempat wisata. Nah, contohnya anak-anak ibu semua, di wisata itu contohnya ada patung. Nah, ada tempat bermain. Nah, kita harus menjaga. Kita harus menjaga, tidak boleh kita mainkan secara sembarangan, tidak boleh kita rusakkan, tetapi kita harus menjaga apa-apa saja yang ada dalam tempat wisata tersebut. Nah, kita tidak boleh merusaknya, merusak barang-barang yang ada di situ. Nah, kalau kita merusaknya anak-anak ibu semua, pasti kita diberikan sanksi ataupun denda. Nah,
kita pasti akan diberikan sanksi ataupun denda kalau kita merusak alat-alat yang ada di sana atau permainan atau patung-patung yang ada di tempat wisata tersebut. Makanya ketika kita masuk ke dalam wisata tersebut, kita harus menjaga dengan baik. Nah, kita harus menjaga fasilitas yang ada di dalam tempat wisata tersebut dengan baik. Nah, kita lihat selanjutnya di sana. Kita lihat aturan-aturan yang ada di tempat wisata harus kita patuhi ketika berwisata pada tempat itu. Nah, anak-anak ibu semua, seperti yang ibu jelaskan tadi, kita harus mengikuti ataupun kita harus patuhi apa yang ada dalam wisata tersebut. Aturan apa yang ada di wisata tersebut, kita harus melaksanakannya, kita harus mematuhinya ketika kita berwisata ke tempat itu. Nah, yang kedua, aturan tersebut dipatuhi oleh seluruh pengunjung tempat wisata karena dengan demikian seluruh pengunjung akan merasa nyaman dan tentram. Nah, anak-anak ibu semua, kalau kita mematuhi aturan yang ada di tempat wisata tersebut, nah pasti kita akan merasa nyaman, merasa tentram ketika kita berwisata di sana. Nah, makanya dikatakan tadi seluruh pengunjung ke tempat wisata tersebut harus mengikuti aturan, harus mematuhi aturannya, harus melaksanakan aturannya. Nah, makanya dikatakan seluruh pengunjung ke tempat wisata tersebut harus mematuhi aturan supaya apa? Nah, supaya pengunjung akan merasa nyaman dan tentram ketika berwisata ke tempat itu. Nah, anak-anak ibu semua, itu harus kita terapkan ketika kita berwisata. Nah, nanti kalau anak-anak ibu berwisata, nah patuhilah aturan yang ada di tempat wisata tersebut. Nah, supaya apa? Nah, supaya anak-anak ibu ketika berwisata ke tempat itu tetap merasa nyaman, tetap merasa tentram dan damai. Nah, kita lihat selanjutnya. Aturan tersebut dipatuhi oleh seluruh pengunjung tempat wisata tadi. Nah, seperti yang ibu jelaskan tadi. Nah, nanti anak-anak ibu semua sebagai tugasnya. Nah, di sini ada tugasnya di slide ibu yang terakhir ini. Nah, apa tugasnya? Apa tempat wisata yang pernah kamu kunjungi? Nah, anak-anak ibu semua ingat-ingat kembali kemana anak-anak ibu berwisata yang pernah anak-anak ibu kunjungi. Nah, kemana saja? Contohnya ke kebun binatang. Nah, anak-anak ibu contohnya pergi ke kebun binatang berwisata sama keluarga. Nah, contohnya pergi ke pantai. Nah, yang kedua pertanyaannya, apa saja aturan di tempat tersebut? Nah, nanti anak-anak ibu tuliskan juga setelah anak-anak ibu selesai menuliskan dan menceritakan apa tempat nama wisata yang pernah kamu kunjungi. Nah, setelah itu anak-anak ibu juga tuliskan apa saja aturan yang ada di tempat tersebut. Nah, apa-apa saja aturan yang ada di tempat wisata tersebut. Nah, nanti anak-anak ibu semua tuliskan di buku catatanmu. Nah, tuliskan di buku catatanmu. Setelah itu dikirimkan ke WA pribadi ibu guru. Nah, nanti setelah dituliskan, nah dikirimkan ke WA pribadi ibu guru. Nah, anak-anak ibu semua, itulah materi kita hari ini dalam muatan PPKN. Nah,
Itulah materi kita hari ini dalam muatan PPKN tentang aturan di tempat wisata. Nah, anak-anak ibu semua, inilah materi kita hari ini. Nah, ucapkan sekian dan terima kasih. Selamat pagi, salam Fransiskus, Pace e bene, dan salam sehat untuk kita semua. Nah, ibu harap kabar-kabar anak-anak ibu semua tetap sehat dan tetap jaga kesehatan di rumah, tetap mencuci tangan dengan baik, memakai masker dan menjaga jarak. Nah, anak-anak ibu semua, pesan ibu guru kepada anak-anak ibu semua, tetap jaga kesehatan di rumah. Nah, supaya apa? Supaya anak-anak ibu semua, kita semua dapat mengikuti pembelajaran kita setiap hari dengan semangat. Nah, sekian materi kita pada pagi hari ini anak-anak ibu. Selamat pagi, salam Fransiskus, Pace e bene, dan selamat belajar untuk anak-anak ibu semua. Terima kasih.